tahun pertama saya, di mana saya benar-benar berjuang. Dan saya akan memberitahu Anda, saya bekerja keras, tetapi saya tidak memiliki duplikasi. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami kesulitan dengan hal itu. Seperti, Anda di luar sana mendaftar, Anda di luar sana menjual, tetapi Anda tidak bisa membuat orang-orang Anda melakukan apapun. Dan saya tidak bisa memahaminya. Saya benar-benar mencoba untuk memahami. Dan akhirnya saya menghadiri pelatihan yang membuat kepala saya yang tebal ini akhirnya mengerti apa yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan duplikasi. Karena saya memulai pencarian. Bagaimana Anda mendapatkan duplikasi? Karena beberapa orang tampaknya secara ajaib memilikinya dan beberapa orang tidak memilikinya. Karena selama 3,5 tahun pertama saya melakukan segalanya. Anda tahu, saya akan mendaftarkan seseorang. Saya akan duduk bersama mereka. Saya akan membantu mereka membuat panggilan. Saya akan membantu mereka berbicara dengan prospek mereka. Saya akan membantu mereka mendaftar, memulai orang-orang mereka. Dan kemudian, jika saya tidak ada di ruangan, mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi, itu sangat membuat frustrasi. Dan saya belajar bahwa apa yang saya lakukan ketika saya berada di luar sana, berbicara dengan orang-orang, meskipun aku cukup terampil pada fakta-fakta seputar pemasaran jaringan. Saya terampil dalam memberikan presentasi. Saya terampil dalam menjelaskan kepada orang-orang mengapa produk dan layanan itu berharga. Saya terampil dalam hal-hal tersebut. Saya kurang memiliki keterampilan duplikasi. Jadi saya bisa mendaftar, tetapi apa yang saya lakukan adalah pihak pertama saya yang memberikan fakta. Saya memberikan fakta kepada Anda. Dan karena itu pihak pertama sangat terbatas. Daniel, saya belajar sesuatu. Akhirnya, menggubah segalanya bagi saya. Dan alasan mengapa saya memberitahukan ini kepada Anda cukup awal dalam percakapan kita adalah karena ini akan menjadi elemen dasar bagi Anda. Dan saya akan menggunakan papan ajaib kita di sini untuk menunjukkan kepada Anda apa yang saya bicarakan. Ini Anda. Dan ini adalah prospek Anda. Dan yang saya lakukan adalah saya pergi ke prospek saja. Dan saya memberikan mereka fakta-fakta. Saya memberikan mereka informasi. Dan inilah masalahnya. Saya berusia 25 tahun. Mari kita ambil gelembung kecil ini di sini. Dan jika saya berdiri di sini dan saya berdiri, bisakah Anda melihat gelembung itu? Anda tidak bisa, kan? Mengapa tidak bisa? Katakanlah itu adalah peluang tepat di belakang. Mengapa Anda tidak bisa melihatnya? Karena saya menghalangi. Anda melihat orang ini yang mungkin atau mungkin tidak Anda hubungkan. Mungkin saya sangat baik sehingga Anda berkata, Anda tahu apa? Saya tidak bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan. Atau mungkin saya sangat buruk sehingga mereka berkata, Anda tahu apa? Saya tidak ingin bekerja dengan orang ini. Atau mungkin saya seorang pria berbicara dengan seorang wanita dan wanita itu ingin melihat apakah wanita lain sukses dan dia mencari melalui saya untuk melihat peluangnya. Saya perlu menyingkir. Benar? Saya perlu bergerak. Dan alih-alih menjadi pemberi fakta karena ketika Anda pergi ke prospek ini ada hubungan kepercayaan antara Anda dan prospek. Itulah mengapa iklan dari mulut ke mulut berhasil. Tetapi, jika kita membawa alih-alih Anda yang memberikan fakta, jika kita membawa pihak ketiga, dan Anda memperkenalkan prospek kepada pihak ketiga, mereka akan menghormati pihak ketiga itu lebih daripada mereka menghormati Anda. Jadi, jika saya hanya menghubungkan orang ini ke pihak ketiga, biarkan pihak ketiga memberikan informasi, memberikan fakta, lalu mereka akhirnya menandatangani dengan saya.
dan sekarang saya bisa berbicara dengan semua orang. Jadi, sepertinya saya belajar bahwa yang saya lakukan hanyalah menghubungkan prospek saya atau anggota tim saya ke sumber daya yang akan memberikan mereka fakta. Saya adalah penghubung. Saya tidak harus menjadi pendidik. Sekarang saya bisa, mari kita bicarakan. Apa yang bisa menjadi pihak ketiga? Dan saya akan meminta Anda membuat daftar Anda sendiri. Ini akan menjadi salah satu tugas Anda untuk hari ini. Pihak ketiga bisa berupa video, yang membagikan peluang, bisa berupa rekaman audio, bisa berupa panggilan Zoom, bisa berupa produk itu sendiri, bisa berupa upline Anda, bisa menjadi pihak ketiga. Anda memperkenalkan prospek kepada upline Anda, memperkenalkan prospek kepada video, memperkenalkan prospek kepada panggilan Zoom, perkenalkan prospek Anda ke sebuah acara. Ceritakan sebuah kisah dan jadikan kisah itu sebagai pihak ketiga dan berikan fakta-faktanya. Daripada Anda menjadi semacam pendidik profesional. Jadi ini membuat Anda merasa penting ketika Anda pergi ke prospek dengan semua fakta. Dan saya pikir saya seperti tak terkalahkan, tak terhentikan. Tapi kenyataannya adalah saya menjadi terlalu canggih, sehingga saya membuat orang merasa terintimidasi. Dan orang-orang tidak mengambil tindakan karena mereka tidak bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan begitu saya belajar untuk memanfaatkan pihak ketiga, semuanya berubah. Semuanya. Pihak ketiga terbaik adalah jika saya bisa membawa seseorang ke sebuah acara perusahaan. Jika saya membawa mereka ke sebuah acara tersebut melakukan semua pekerjaan, semua bukti sosial. Jika saya memperkenalkan mereka pada produk, dan mereka belajar tentang produk, dan mereka mencoba produk, dan mereka mencicipi produk, maka produk tersebut akan mendidik mereka lebih baik daripada saya dengan fakta-fakta saya sendiri. Jika mereka bertanya kepada saya tentang rencana kompensasi, saya tunjukkan video rencana kompensasi, atau saya tunjukkan dokumen rencana kompensasi. Jika mereka bertanya kepada saya, apakah orang lain berhasil, saya bisa memperkenalkan mereka kepada seseorang yang mirip dengan mereka, yang bertindak seperti mereka, memiliki pengalaman hidup yang sama. Jadi, pihak ketiga mengubah segalanya. Saya beralih dari kesulitan dengan duplikasi ke kelompok saya. Tumbuh. Saya mengembangkan organisasi lebih dari 1,5 juta orang di 63 negara. Sekarang bagaimana Anda melakukannya? Belajar menguasai pihak ketiga. Jadi begini, Anda bisa membuat daftar semua hal yang merupakan pihak ketiga yang akan menjadi tugas Anda hari ini. Tetapi, bentuk singkatnya adalah apapun yang bukan Anda, apapun yang akan mendidik prospek tentang produk Anda atau peluang Anda, itu bukan Anda yang memberikan fakta. Jika mereka menanyakan pertanyaan kepada Anda, jika bibir Anda bergerak, Anda perlu menunjuk ke pihak ketiga, memperkenalkan ke pihak ketiga, menceritakan kisah kepada pihak ketiga, membacakan sesuatu kepada mereka dari pihak ketiga. Anda hanya perlu menghubungkan mereka ke pihak ketiga jika bibir Anda bergerak. Oke, Anda adalah penghubung. Anda tidak perlu menjadi pendidik. Sekarang, Anda bisa menjadi pihak ketiga untuk tim Anda. Tetapi untuk prospek Anda perlu terus fokus pada pihak ketiga. Mereka akan memiliki tingkat rasa hormat di sana. Ada tingkat kepercayaan dengan Anda. Jadi belajarlah untuk menjadi penghubung lebih dari sekadar orang penting. Oke? Dan Anda tahu apa yang saya temukan? Seperti banyak dari penghasil tertinggi, mereka agak tidak fokus untuk memiliki semua jawaban. Mereka cukup mengangkat bahu saja. Seseorang menanyakan kepada mereka, biarkan saya tunjukkan kepada Anda, kenalkan ini, ajak ke acara ini. Tunjukkan alat ini. Biarkan saya tunjukkan video ini ke Anda. Biarkan saya mengundang Anda ke Zoom ini. Biarkan saya menghubungkan Anda pada panggilan ini. Mari kita atur obrolan 3 arah kecil dengan seseorang yang lebih pintar dari saya tentang produk atau apapun itu. Jadi, keajaiban pihak ketiga akan membuka duplikasi untuk Anda. Anda perlu belajar untuk menguasainya. Jadi, tugas Anda untuk hari ini adalah saya ingin Anda membuat daftar semua sumber daya pihak ketiga yang mungkin bisa Anda pikirkan dan selalu memilikinya di depan Anda. Dan pelajari alat pihak ketiga mana yang paling cocok untuk Anda, paling cocok di perusahaan Anda, paling cocok dalam alur bisnis Anda, telah terbukti sukses.
Dan andalkan itu untuk memulai dan gunakan rencana untuk meninjau guna menentukan mana yang paling cocok untuk Anda. Tetapi, begitu Anda memutuskan bahwa Anda tidak akan menjadi pemberi fakta, pihak ketiga yang akan melakukannya, dan Anda hanya menjadi penghubung antara prospek dan informasi, dan Anda menggunakan pihak ketiga Anda untuk menghubungkan mereka, maka duplikasi akan mulai berjalan untuk Anda, oke? Jadi, ini adalah dasar. Ini benar-benar sangat besar. Jika Anda memahami ini dengan baik, segalanya akan berubah, oke? Jadi tugas Anda untuk hari ini, buatlah daftar semua alat pihak ketiga. Dan jika bibir Anda bergerak mulai sekarang, Anda perlu memperkenalkan, menunjuk, membaca, menghubungkan orang tersebut ke pihak ketiga. Itu saja untuk hari ini. Buatlah daftar dan saya akan bertemu Anda besok.